segala apa yang setelahnya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengerjakan yang wajib, ya, salat yang fardu hukumnya, fardu di atas wajib, ya. Berarti fardu bukan di atas sunnah atau di bawah sunnah atau di sekitaran mubah atau di sekitaran makruh, tapi fardu ini wajib yang lebih dilebihkan lagi. Islam terus wajib di dunia ini ngerti aturan, tatanan, tuntunan agama, jauh daripada tontonan, daripada kehidupan dunia. Di dunia wajib ngerti apa suatu perkara-perkara yang halal, karena sifat Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan enggak seperti ukuran batas pikiran-pikiran kita manusia. Kita punya tangan, misal kalau kita wajib dalam wudu suci taharah, kita harus sampai basuh air itu ke siku, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah masih memberikan kita sehat afiat. Mudah-mudahan selalu Allah masih memberikan kita panjang umur. Allah masih memberikan kita kemudahan segala urusan. Mudah-mudahan selalu salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Rasul sallallahu ialah kotanya ilmu, Madinatul Ilmin, dan Ali babuha dikatakan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pintunya, yang mudah-mudahan daripada kedekatan kita mengharap syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati hadir Majlis An-Nur Ustaz Aziz Mulyadi, matan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan setafiahkan badan juga boleh hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyambung yang kemarin, bab wajib. Ini akhir tentang apa? Wajib. Jadi manusia hidup, dia punya kewajiban beragama. Manusia hidup dari mulai Nabi Allah Adam, awalun nas, pertama manusia, sampai kiamat nanti wajib ia ngerti agama, yakni Islam. Terus ya bab fikih. Berarti kalau dia manusia enggak beragama, dia enggak akan mendapatkan keselamatan, ini pasti. Karena agama hukum yang diterangkan bahwasanya wajib sesuatu yang apabila enggak dikerjakan akan ia mendapatkan kerugian. Misal Salat subuh, salat di antara salat 5 waktu yang hukumnya wajib dikerjakan. Berarti kalau enggak mengerjakan apa yang Allah perintahkan, setelah seorang itu muslim beragama Islam, dia berarti enggak beriman kepada Allah. Dalam Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali menerangkan bahwa termasuk Islam dan iman ini di saat seorang itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Barulah dia ngerti apa yang wajib untuk dikerjakan dan yang sunnah dan hukum-hukum yang Allah tentukan. Dalam mempelajari hukum-hukum Allah berarti dihukumi wajib. Berarti wajib seorang salawat, misal salat at-tahiyat pasti nyebut salawat, ya pasti nyebut nama Nabi Muhammad SAW.
ketika tahiyat ya pasti sholawat. Kalau nggak sholawat, nggak diterima ya. Sholat yang gugur daripada suatu fadilah keutamaannya, dan gugur pula sholat kalau di akhir ya sholat itu nggak tahiyat ya, karena tahiyat termasuk fardu dalam sholat 5 waktu yang dikerjakan. Ini halal salah satu daripada pahala ya, bentuk pahala ini sesuatu yang halal dikerjakan. Sunnah ini sesuatu yang halal. Segala perkara-perkara yang boleh untuk dikerjakan itu sesuatu yang halal. Nah, di sana ada keutamaan ya, thayyibah, sesuatu halal yang bagus, mubarakah, terus dikatakan terus memberkahkan, sesuatu yang lebih ya, termasuk fadilatul salawat Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, termasuk fadilah salawat ini keutamaan yang dihukumkan wajib ya, dalam setiap salat kita mengerjakan. Kita membaca salawat di Habibina Muhammad SAW karena kewajiban sesuatu yang apabila enggak dikerjakan akan gugur hidup kita ini gugur, hidup kita sia-sia, hidup kita kal hayawan, seperti binatang ya. Kalau binatang nggak ngerti yang haram, nggak ngerti yang halal, nggak ngerti yang wajib, apa yang sunnah, apa yang makruh, dia nggak ngerti. Kalau ada Hurairah, ada raha kucing, ada kucing, kalab, anjing, ashabul kahfi, memang Allah berikan, Allah tentukan kita wajib mengimani Al-Quran yang di sana menceritakan khabar tentang dinu Muhammad SAW, tentang agama Nabi Muhammad SAW, dan di sana itu keyakinan harus tertata, diri ini ngerti ya, dari mulai ras, dari mulai kepala sampai rijlain, sampai kedua kaki ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan sesuatu yang ada pada tempat-tempatnya? Karena sifat Allah meletakkan, Allah Al-Qahar yang Maha mengatur segala sesuatu. Wa huwal Azizul Hakim, dikatakan Allah yang menentukan segala sesuatu, dan Allah jadikan sebuah kewajiban untuk kita mengenali Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini sebagai amrun, perintah Allah yang dikatakan nawafil, segala apa yang setelahnya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenali Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengerjakan yang wajib ya, salat yang fardu hukumnya, fardu di atas wajib ya. Berarti fardu bukan di atas sunnah atau di bawah sunnah atau di sekitaran mubah atau di sekitaran makruh, tapi fardu ini wajib yang lebih dilebihkan lagi. Islam terus jadi wajib di dunia ini ngerti aturan, tatanan, tuntunan agama, jauh daripada tontonan, daripada kehidupan dunia. Di dunia wajib ngerti sesuatu perkara-perkara yang halal, karena sifat Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan enggak seperti ukuran batas pikiran kita manusia. Kita punya tangan, misal kalau kita wajib dalam wudu bersuci taharah, kita harus sampai basuh air itu ke siku ya. Kalau sampai enggak ke siku ya batal wudu. Nauzubillah min dzalik. Terus kita harus ngerti sunah-sunah dalam keterangan Abu Taharah tentang berwudu segala macam. Terus bagaimana tumaninah inti ibadah ya, tumaninah inti ibadah, enggak cuma sekedar salat. Tumaninah inti ibadah berarti baca ratib al-atas ya, kita tumaninah khusyuk. Kita tawasul ke Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, harus bawa Syekh Ali Baros ya. Al-Fatihah ke Habib Umar, Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah SAW, wa ila Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas wa Syekh Ali Baros. Itu karena Habib Umar mengamanahkan, berarti kalau kita mendengarkan apa yang diamanahkan oleh ulama untuk kita menjadi orang yang amanah ya, amanah dalam menjalani amaliyah selama kita di dunia untuk mendapatkan fadilah zar amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Andai kita mengaku mengharapkan keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Rasulullah.
yuhibbukumullah, terus Allah akan berikan kecintaan karena kita mengikuti ketaatan ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini, yang dikatakan nawafil, untuk kita ngerti apa segala sesuatu di dunia ini, bagaimana menghukumi, bagaimana melihat sesuatu, terutama dengan agama Islam yang Allah suruhkan untuk semua manusia. Ya, manusia wa tamutuna illa wa antum muslimun. Semua yang beriman, yang ngerti apa mengharap keselamatan di dunia. Enggak yang bukan, ya. Enggak yang orang-orang yang enggak ada iman di hatinya, yang enggak ada keyakinan di hatinya akan roboh di akhirat nanti, akan seperti bangunan hancur. Salat imaduddin, salat tiang agama. Kalau akan ya enggak ngerti syahadat segala macam, enggak mau ngerti salat subuh, zuhur, asar, enggak mau ngerti agama Islam, ya agama Islam salat. Ya. Maka kalau membedakan antara orang ini Islam apa yang enggak Islam, dia salat. Kalau orang Islam itu punya ciri tanda-tanda asar yang sujud. Apa yang ditinggalkan mereka itu selama dia terus wafat, mati ke dalam kubur, asar yang ditinggalkan, kebayaan itu banyak fadilah yang ditinggalkan orang-orang, termasuk Umar bin Abdurrahman al-Attas, ditinggalkan ratib, ditinggalkan seorang murid alim Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, ia menjadikan dunia itu terang ya karena datuknya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena kita ngerti segala sesuatu yang bisa membuat mata kita nih jadi manfaat, telinga kita manfaat, tangan kita manfaat, badan kita manfaat. Sayyidina Muhammad SAW, ya Rasulullah Madinatul Ilmin, Rasulullah kotanya ilmu. Segala apa perbuatan kita yang baik-baik semoga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melakukan perbuatan baik. Ya, kita ngerti sesuatu yang menyelamatkan diri kita. Alhamdulillah, berarti Allah masih memberikan hidayah. Nah, dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini yang bisa memberikan kita hidayah. Dan surah mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Rasulullah Muhammad SAW, andai kata kita umat mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Rasulullah mengatakan ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah janji Allah akan memberikan an-nasr, kemenangan ya. Allah akan berikan futuh, kekuatan dari diri kita ya. Kita dari sesuatu yang jahil jadi ngerti. Orang yang dari orang itu gelap jadi terang pandangan. Hidup yang terkadang galau, gundah, segala macam, sumpek segala macam, tapi dia Rasul SAW ini lentera yang akan menghidupkan, menerangkan hati kita, menghidupkan hati kita. Bahkan setelah orang itu selalu sebut nama Nabi Muhammad SAW, selalu selawat ke Rasulullah, orang itu akan meyakini mempunyai agama di hatinya, akan hidup nuruddin, cahaya agama. Apa itu cahaya agama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munawar terus hati seorang itu bercahaya. Terus dia di akhirat nanti enggak takut orang-orang yang saleh, di akhirat enggak takut, sampai mati enggak takut. Orang yang alim yang saleh enggak takut di dalam urusan-urusan ukhrawiyah. Dia enggak doyan sama sekali urusan-urusan dunia. Dunia ini mal'unatan wa fihi. Dunia itu dunia ini fana, dunia ini kaku, dunia ini sama tuli, dunia ini enggak ada sesuatu yang menyenangkan di dunia. Hadza, dunia ini terus mal'unatan, dikatakan Rasul, dunia itu laknat. Ya, segala macam kesenangan di dunia itu sifatnya fana, ya enggak selamanya, enggak kekal. Nah, segala yang berhubungan dengan kewajiban yang Allah perintahkan itu yang akan kekal, yang akan dibawa terus sebagai pegangan, bekal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebagai bekal nanti di akhirat. Sedangkan orang berbuat buruk, ya mafhum, daripada sebanyak orang itu berbuat baik akan diazab Allah. Nauzubillah min dzalik, mendapatkan kerugian di dunia susah, di akhirat mendapatkan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus apa yang buruk terus dilakukan, sebanyak yang baik dilakukan, Allah berikan kepadanya kebaikan. Man amila amalan salihan falinafsih, Allah katakan. Wa man asa'a fa 'alaiha. Nah, di sana sebalik segala sesuatu kurang dan lebih, hitam dan putih, siang dan malam, ya, wajib dan sesuatu yang dikerjakan apabila enggak dikerjakan ini haram, ditinggalkan sesuatu yang wajib. Nah, itu diantaranya dalam hidup kita ngerti adinul Islam, agama Nabi Muhammad SAW, kita ngerti terus sunnah
daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus kita ngerti bahwasanya di dunia ini akal ini harus terang, harus bercahaya. Kenapa? Karena hati yang selalu mendekat kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak sholawat ke Rasulullah. Kita nyebut nama Nabi Muhammad ini, dikatakan orang akan mempunyai kekuatan jagaan diri sampai kiamat. Dikatakan sholawat ke Rasulullah, satu sholawat ini menghancurkan dosa yang besar 10 dosa besar. Jadi bukan satu, kemana tuh sisa? Ya, sisa fadilah kebesaran Sayyidina Muhammad SAW. Maka sebagian alim mengatakan sebesar apapun dosa seorang hamba itu, ya, sebesar apapun dosa seorang hamba itu, dengan kita salawat ke Rasulullah sekali, Allah hancur leburkan dosa itu. Amin. Nah, kenapa? Karena di saat seorang itu melakukan perbuatan, ya, Allah sudah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Di saat seorang itu melakukan perbuatan buruk, ya, orang itu akan mengetahui ini keburukan yang aku lakukan. Nah, di saat seorang itu tinggalkan keburukan itu, Allah memberikan keridhaan kepada seorang hamba ini. Allah akan kasih kepada seorang hamba ini. Terus Allah katakan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Andai seorang itu, ya, orang baik, orang yang dalam hidup menjalankan syariat yang Allah perintahkan, yang wajib dikerjakan sama dia. Ada melakukan suatu perbuatan yang haram, tapi dia terus berubah, dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ngerti yang wajib untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita meminta ampunan kepada Allah atas afat keburukan daripada asar suatu kebaikan yang kita tinggalkan, tapi afatnya kita, keburukan kita, ya. Nah, terus di sana itu terang bahwasanya wajib ini yang Allah perintahkan, yang andai kita tinggalkan ini akan gelap, akan minadzulum, akan zalim, orang akan zalama nafsahu, orang akan menyakiti diri sendiri, orang enggak hayat nafsah, dia enggak menghidupkan dirinya. Baca Ratib Al-Atos ini kuat, akan kuat diri kita, 40 rumah dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos akan mendapatkan barakah. 40 rumah akan dijauhkan dari musibah kebakaran. Bayangkan sampai di sana itu baca law anzalna, tangan kanan itu ditaruh di kening. Kenapa ditaruh di kening? Untuk sakit kepala ringan. Kenapa? Insyaallah Allah haramkan, ya. Allah haramkan kita yang baca Ratib Al-Atos punya sakit kepala yang berat. Nah, sampai insyaallah disalahkan seperti itu. Sampai hanya untuk sakit kepala ringan gitu. Kenapa? Karena asbab nuzul ayat itu dikatakan ketika Rasulullah duduk, Sayyidina Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah, turun ayat itu, anzalna hadzal qur'ana ala jabal ra'aytahu khashy'an mutasaddian min khasyatillah. Ketika itu tangan Rasulullah, tangan kanan Nabi diletakkan malaikat Jibril di kening Sayyidina Muhammad SAW. Maka dikatakan segala kewajiban kita dari Quran ini diturunkan melalui Nabi SAW. Andai kata itu Quran Allah letakkan di gunung, law anzalna hadzal Quran ala jabalin, Allah yatanazzal, Allah keluarkan itu Quran, anzala itu zikir ibadah, termasuk Quran ini sesuatu yang bisa didawamkan. Al-Quran sesuatu yang bisa diamalkan. Al-Quran sesuatu yang diyakini. Dikatakan diturunkan di gunung itu hancur. Kenapa? Karena itu ada dahsyatnya kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, dan di sana itu dikatakan akan itu gunung itu lumer, begitu cair itu gunung, naudzubillah min dzalik, ya. Nah, itulah kebesaran Allah letakkan segala sesuatu kebaikan yang wajib yang dikerjakan seorang hamba itu, termasuk dia berusaha nahi mungkar, mencegah dirinya untuk menghilangkan maksiat, menghilangkan kebiasaan buruk dengan memaksakan diri. Nah, sesungguhnya Allah beserta hamba-hamba seperti ini. Allah melihat seorang ini kok seperti orang yang pernah dilihatnya Allah sebelum kita. Ya, karena kenapa? Wali min auliyaillah taubat kepada Allah. Jadi keinginan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram ini utama daripada kita beramal baik. Saking utamanya itu keterangan yang Allah letakkan di diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an Al-Karim. Maka dikatakan Rasul khuluquhul Qur'an, Rasulullah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, hati kita tenang.
Nah, kita membayangkan Nabi Muhammad, hati kita tenang. Kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzikrul anbiya, hati kita tenang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Rasulullah akan menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihukumi wajib. Kita ngerti agama Islam. Itulah terus dikatakan seorang itu membawa iman sampai mati, sampai di akhirat nanti husnul khatimah. Karena mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sholawat, dia berbanyak sholawat terus, nggak pernah ngurang-ngurangin ibadah, tapi menambah-nambahkan ibadah. Oh, dengan sendirinya bib berarti nanti amal keburukan ini akan hilang, bukan hanya dengan sendirinya tapi dikikis terus, dijajal-jajalin terus apa segala macam keburukan itu dengan zikrul anbiya, dengan banyak kita sholawat ke Rasulullah SAW, setelah yang wajib dikerjakan, terus yang sunnah dikerjakan, terus berusaha meninggalkan apa yang mubah, terus apa yang makruh, rokok segala macam, ya makan apa jengkol, pete apa segala macam yang dimakruhkan, apa segala macam, terus segala apa sesuatu yang enggak menyenangkan hati dihukumi makruh, sesuatu yang enggak menyenangkan Allah dihukumi makruh tapi enggak haram, itu dihukumi makruh minal makruhat. Terus sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggal itu enggak apa-apa, sunnah. Ini sifat nawafil yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti akan dikerjakan itu yang sunnah. Yang sunnah bakal dikerjakan. Bagaimana kalau kita sudah meninggalkan yang makruh, insyaallah sunnah ini kita dapatkan. Kenapa? Karena Imam Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir dalam kitab Salamut Taufiq mengatakan apa? Makruh ini sebalik daripada yang sunnah. Kalau kita sunnah kita kerjakan, mendapatkan kecintaan Allah, ya, dan Allah apabila kita tinggalkan Allah enggak murka. Tapi apabila makruh kita tinggalkan, kita mendapat kecintaan Allah. Apabila kita kerjakan Allah enggak murka. Begitu. Itulah sir keutamaan fadilatul zat an-nuriyah, daripada cahaya Nabi SAW yang bisa menjadikan kita ngerti ahkam hukum yang Allah tentukan. Wah, itu wajib. Ini wajib. Apa misal di saat orang sebut nama Nabi kita salawat Rasulullah. Oh, ini hadza wajib. Baca Maulid Nabi Muhammad, ada di mana majlis Maulid? Kita duduk di sana. Kita lewat berhenti sebentar menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita ngerti apa sesuatu yang wajib yang Allah perintahkan, enggak mau kita untuk meninggalkan yang wajib, insyaallah kita mendapat pahala banyak. Kita Allah jadikan orang yang saleh, Allah mendapatkan hasil maksud selama dunia, dan di akhirat nanti mendapatkan jannah surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.